Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya kita tetap sukacita, tetap berpengharapan di hadapan Tuhan, dan setia dalam beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita telah masuk kepada minggu ketiga setelah Trinitatis. Dan pada minggu ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu diambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21 dengan mengambil tema membangun keluarga bahagia. Dan juga kita dihantarkan kepada Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2020. Maka setiap keluarga Kristen dihantarkan untuk sama-sama membangun dan merenungkan supaya dapat membangun keluarga bahagia yang berkualitas di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini hadir dan tengah kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena itu, saya akan membacakan pertama sekali khotbah kita yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan pada kita, dan saya akan menjelaskan firman Tuhan ini melalui khotbah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah harta yang paling berharga, harta yang tiada bandingannya dengan apapun. Mengapa keluarga adalah harta yang paling berharga? Karena keluarga merupakan jantung, penggerak, baik mulai dari kehidupan terkecil sampai dengan kehidupan yang terbesar, di mana keluarga adalah jantung kehidupan masyarakat, di mana keluarga adalah jantung yang memiliki peranan yang penting menentukan kehidupan seseorang. Demikian juga keluarga adalah jantung kehidupan masyarakat, di mana keluarga sebagai unit yang terkecil. Kejadian yang terjadi di dalam masyarakat, baik secara kecil ataupun masyarakat secara luas, itu merupakan cerminan dari keluarga. Keluarga yang tadinya sebagai unsur-unsur pembentuknya pola hidup, pola sikap, rencana yang dilakukan di dalam keluarga sebagai tempat yang paling unit terkecil, keyakinan-keyakinan yang dibangun di tengah-tengah keluarga, atau apapun yang dilakukan itu diawali di dalam keluarga, dimulai dari keluarga, dan berproses di masyarakat, baik secara kecil ataupun luas. Demikian juga kejadian dan peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk yang terjadi di dalam keluarga, itu sangat mempengaruhi peristiwa yang baik dan buruk juga di tengah-tengah gereja, dan juga mempengaruhi peristiwa yang baik dan buruk juga di tengah-tengah masyarakat. Karena baik gereja ataupun masyarakat adalah bahagian-bahagian dari keluarga-keluarga
yang tadi yang termasuk di dalam masyarakat dan juga gereja. Keluarga yang berbahagia seperti yang diarahkan kepada kita menjadi tema, ini menjadi suatu landasan yang kuat. Keluarga yang bahagia menjadi dasar yang kuat bagi pembentukan sebuah karakter kepada anak-anak untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Oleh karenanya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga sudah seharusnya memiliki hubungan timbal balik antar pribadi yang baik, yang seimbang antara hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu harus berjalan selaras. Jika kita tilik berdasarkan etika Kristen, keluarga adalah tanggung jawab bersama. Bapak dan ibu dan anak memiliki tanggung jawab yang bersama di tengah-tengah keluarga. Tidak ada penekanan hanya bapak yang bertanggung jawab, tidak ada penekanan hanya ibu yang bertanggung jawab, tidak ada penekanan hanya anak yang bertanggung jawab, tetapi keluarga memiliki tanggung jawab bersama. Dengan memiliki tanggung jawab bersama, menurut etika Kristen itu adalah menjadi pondasi dasar yang mengedepankan, yang menyatakan dengan membangun pola hidup, pola pikir apa yang harus saya lakukan. Tetapi yang harus ditekankan dan dihidupi adalah di tengah-tengah keluarga itu adalah apakah yang harus saya lakukan. Itulah yang benar sesuai etika Kristen. Dan keluarga tercipta bahagia sesuai etika Kristen apabila keluarga itu dibangun di dalam hubungan di dalam Tuhan. Seluruh hidup keluarga harus dijalani dengan kesadaran bahwa Yesus Kristus adalah tamu yang selalu tampak dan selalu hadir di tengah-tengah keluarga. Itu harus dijalani dan dibangun dengan sebuah kesadaran. Saya ulangi kembali bahwa Yesus Kristus adalah tamu yang tampak dan yang hadir di tengah-tengah keluarga. Ketika Yesus sebagai tamu yang tampak dan hadir di tengah-tengah keluarga, maka semua elemen keluarga itu akan hidup di dalam hubungan yang intim, yang kuat, yang erat dengan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, maka keluarga itu akan dapat hidup bahagia. Keluarga yang bahagia, yang kuat, yang dapat membentuk karakter anak-anak yang sehat dan tangguh, itu adalah hal yang sangat diharuskan di dalam kehidupan keluarga Kristen. Oleh karena itu, kita saat ini dapat belajar sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat membangun keluarga yang kuat dan bahagia, yang memiliki landasan iman yang kuat sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan saat ini kita akan merenungkan, dikatakan dalam ayat ke-18, istri tunduk kepada suami. Apakah yang dimaksud dengan istri tunduk kepada suami? Di sana ada perintah penundukan istri. Dalam bahasa Yunani, yaitu hopotek, yang dipakai dalam tulisan yaitu Paulus yang menulis Kolose, yaitu Paulus menjelaskan bahwa hubungan suami dan istri itu sebagaimana hubungan antara keluarga itu dengan Kristus, di mana hubungan Kristus yang selalu merendahkan dirinya, hubungan sosok Kristus yang selalu melayani, hubungan Kristus yang menyatakan sampai ia mati di kayu salib, yang menunjukkan penundukan dirinya,
Itu dijelaskan dan ditekankan pada perikop ini, di mana demikianlah kiranya penundukan istri kepada suaminya sebagaimana Kristus yang menjadi contoh dan patronnya, yaitu Kristus yang merendahkan dirinya, Kristus yang melayani, dan Kristus yang sampai mati di kayu salib untuk melaksanakan seluruh rencana kehendak Bapa, tunduk kepada rencana Bapa. Dalam perikop ini ketundukan istri kepada suami bukan sebagai hamba, bukan sebagai diperhamba. Itu penting sekali. Sebagaimana seorang tuan kepada hambanya, bukan demikian tunduknya seorang istri kepada suami. Tetapi tunduknya seorang istri kepada suami yaitu terjadi di dalam sebuah kasih, yaitu kasih agape antara istri kepada suaminya, dan kasih agape yang menjadi pengikat di mana istri tunduk kepada suami. Ini menekankan bahwa suami itu dan kepada istrinya sama seperti Kristus, di mana mereka adalah saling menyokong, saling memberi dan menunjukkan kasihnya. Paulus menekankan karena suami itulah kepala istri, sama seperti Kristus sebagai kepala tubuh, di mana hubungan ini tidak boleh berlangsung karena tekanan, atau juga dalam sebuah paksaan, atau hubungan itu terjadi dalam sebuah ketakutan, seperti saya tadi contohkan antara hamba dengan tuannya. Tidak boleh itu terjadi secara dengan ketakutan, tetapi itu harus terjadi dalam cinta kasih agape. Itu harus terjadi dalam cinta kasih, di mana ketertundukan istri kepada suami, di mana ada satu kewajiban yang istri harus lakukan kepada suaminya, dan kewajiban istri dalam melakukan ketertundukan itu dilakukan dalam kasih sayang. Dan kewajiban istri itu adalah untuk menikmati kasih sayang, menikmati sukacita di dalam hubungan pernikahan itu. Jadi istri memiliki tanggung jawab, memiliki hak untuk menikmati, kembali saya tekankan, menikmati kasih sayang dan hubungan sukacita di dalam pernikahannya dengan suaminya. Itu adalah hak istri. Sehingga melalui hubungan itu, melalui proses itu, istri mengaku bahwa suami adalah kepala istri. Karena dia menerima kewajiban, menerima haknya, yaitu mendapat kasih sayang dan sukacita dari suaminya. Dan dari kasih sayang itu, maka istri mengaku bahwa suami adalah kepala istri. Dengan suami memberikan kasih sayang, memberikan kenikmatan sukacita kepada istrinya, maka istri akan mengaku bahwa suaminya adalah kepala istri. Ini penting untuk kita renungkan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Ini adalah penekanan yang ditekankan pada ayat 19. Bahwa dalam membangun rumah tangga yang bahagia, itu yang menjadi tema pada minggu kita. Suami mendapatkan tugas, yaitu tugas yang paling tertinggi di tengah-tengah rumah tangga. Mendapat tugas, yaitu tugas yang paling berat di tengah-tengah rumah tangga. Harus menjalankan dengan kasih. Dan kasih di sini perlu kita renungkan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bukan kasih karena rupa, bukan kasih karena bentuk tubuh, atau bukan kasih karena harta, atau juga bukan kasih karena seperti yang saat ini banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu karena hasrat. Ini penting sekali untuk kita renungkan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Kolose ini bahwa suami mengasihi istri, yaitu dengan berlaku, yaitu melakukan kasih itu, yaitu kasih agape. Ya, ini
Apa yang dimaksud dengan kasih agape? Yaitu melakukan kasih itu dengan mencerminkan melalui kasih Kristus, di mana suami harus memikul tanggung jawab terhadap istrinya, yang ukurannya, yang contohnya, yang patronnya adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang menjadi contoh, patron, dan ukuran, di mana Kristus mengorbankan nyawanya demi jemaatnya. Demikian juga suami mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya, memimpin istrinya dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, dengan tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Sehingga seperti yang tertulis dalam ayat 19, suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Kita masuk kepada ayat 20 dan ayat 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau saya mengatakan pada ayat ini, yaitu di mana ada hubungan antara orang tua dan anak, yang pertama harus dibangun dengan rasa saling menghargai. Orang tua harus mampu menghargai anak-anaknya, dan anak-anaknya juga harus mampu menghargai orang tuanya. Rom 12 ayat 10, di sana ditekankan saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan mendahului hormat. Itu sangat baik dan tepat dilakukan, dihidupi di tengah-tengah keluarga. Anak amat sangat perlu untuk diberikan penghargaan, agar mereka juga bisa menghargai orang tuanya. Orang tua adalah guru hidup yang memberi contoh yang hidup kepada anak-anaknya. Ketika orang tua memulai mendahului memberi hormat kepada anaknya mulai sejak dia dini, mulai sejak dia dapat melihat contoh, itu akan menjadi guru yang baik yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Dengarkanlah jika anak-anakmu berbicara, itu adalah contoh menghargai anak-anak. Janganlah ketika anak berbicara, orang tua tidak memiliki waktu untuk mendengar. Ketika anak berbicara, orang tua sering mengancam anaknya. Contohnya, awas kamu, papa masih sibuk. Awas kamu, jangan ganggu mama. Awas dan awas itu adalah serupa dan memberikan penekanan sebagaimana mengancam. Awas. Akhirnya si anak akan tumbuh dengan proses hati yang sedih, dengan proses memiliki tawar hati yang tawar. Dan otomatis ketika anak tumbuh dengan hati yang sedih, tawar hati, maka dia akan nantinya tidak mengasihi orang tuanya. Bahwa anak yang sering diabaikan, anak yang sering ditolak di tengah-tengah keluarga, ditolak oleh orang tuanya, tidak dihargai orang tuanya, akan tumbuh menjadi anak yang rendah diri. Ini penting sekali untuk kita renungkan. Anak akan tumbuh menjadi
seorang pribadi yang rendah diri karena dia tidak dihargai, ditolak, diancam, maka anak akan tumbuh menjadi seorang anak pemalu. Maka anak itu akan tumbuh menjadi seorang anak yang susah bergaul di tengah-tengah masyarakat, dan dia merasa dirinya tidak berharga. Karena itu keluarga penting untuk memperhatikan hal ini, yaitu menghargai dan saling mendahului hormat. Tidak salah mulai sejak dini kita memberikan contoh kepada anak kita, mulai mungkin dari hal yang tidak penting sampai hal yang penting, mulai dari hal yang sepele, mendengarkannya, melihatnya adalah sebuah contoh yang paling utama dan paling berharga dalam saat pertumbuhannya, karena ini akan menanamkan rasa percaya diri, rasa penerimaan, dan mentalitas yang baik kepada tumbuh kembangnya pada masa depan. Yang kedua, orang tua penting sekali untuk aktif dan melihat tumbuh kembang bakat sang anak. Karena tugas orang tua adalah menuntun sang anak, membantu sang anak untuk menemukan bakatnya, mengembangkan bakatnya, sehingga ketika ia sudah mulai bertumbuh dan berkembang, dia dapat berprestasi. Anak banyak yang tidak mendapat bahwa apa yang menjadi bakatnya karena dalam tumbuh kembangnya orang tua tidak menuntunnya, orang tua tidak mengarahkannya. Karena banyak orang tua kita sering sekali memaksakan kehendak kita. Kita sering melihat dan memandang ini yang terbaik kepada anak kita, dan ternyata sikap dan perilaku yang sering memaksakan ini tanpa melihat bagaimana tumbuh kembang anak kita tadi, yang saya katakan dalam poin 1, mulai melihat, memberikan waktu, ini akan mematahkan untuk melihat bakat apa yang terpendam dalam anak-anak kita, sehingga kita sering memaksakan anak kita untuk memaui apa yang menjadi pandangan kita yang terbaik, dan ini adalah menjadi kegagalan fatal bagi si anak karena dia tidak tahu bakat dan kemanakah tumbuh kembang yang harus dia lakukan untuk di kemudian. Ini adalah kegagalan fatal bagi sang anak untuk menemukan bakatnya. Oleh karena itu, ini menjadi evaluasi yang terbaik, evaluasi sejak dini kepada setiap orang tua untuk menuntun sang anak, mendengar sang anak, melihat sang anak kemanakah tumbuh kembangnya. Karena dengan menuntun sang anak tumbuh dalam tumbuh kembang yang baik, maka dia akan menjadi anak yang berprestasi. Yang ketiga adalah kita dalam kehidupan hidup dengan anak-anak harus menunjukkan kasih. Orang tua harus menyatakan dan menunjukkan kasihnya kepada sang anak. Karena hidup di dalam kasih, menunjukkan kasih adalah sebuah kebutuhan yang utama, kebutuhan emosional yang harus tercukupi, kebutuhan emosional yang harus terpenuhi, di mana sang anak tumbuh kembang mulai dalam janin seorang ibunya, yaitu dalam kandungan. Kebutuhan kasih sayang emosional itu harus terpenuhi, dan sampai dia tumbuh dan berkembang, dikasihi dan mengasihi adalah kebutuhan yang harus terus dinyatakan orang tua kepada anak-anaknya. Kalau kita melihat bagaimana pengakuan ada seorang anak yang berani untuk melakukan pemboman bunuh diri, itu dia menyatakan sejarah kehidupannya di mana dia tidak hidup di dalam menerima kasih yang baik dari orang tuanya. Itu adalah efek dan sebahagian dari contoh yang bisa kita petik dalam kehidupan kita, di mana jika anak tumbuh dalam kehidupan yang kurang dikasihi, maka dia akan hidup tidak baik. Tapi kalau anak hidup dalam tumbuh menerima kasih yang sangat terpenuhi, maka emosionalnya akan berjalan secara stabil dan dia akan hidup dalam prinsip untuk mengasihi. Ketika dia sudah tumbuh dan hidup mengasihi dalam keluarga, maka dia akan keluar di tengah-tengah masyarakat, dan gereja juga akan hidup dalam saling mengasihi. Tapi kalau dia hidup di tengah keluarga yang tidak hidup dalam mengasihi, maka ketika dia keluar dari keluarganya dan dia bergaul di tengah-tengah masyarakatnya, maka dia akan hidup sebagai manusia yang tidak hidup dalam kasih, tetapi hidup sebagai manusia yang mungkin kasar atau melakukan kekasaran. Ini penting sekali untuk kita renungkan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, yaitu keluarga harus menghargai dan menjaga
menghidupi sebuah pola hidup yang disiplin. Ketika orang tua menerapkan sebuah peraturan, memberikan sebuah batasan kedisiplinan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangganya, tetapi ternyata orang tua itu sendiri melanggar dan membuat sebuah kegagalan, maka ini adalah sebuah kefatalan. Karena itu ketika orang tua melakukan satu kedisiplinan, peraturan di tengah-tengah rumah tangga, orang tua itu sendirilah yang menjadi patron, contoh terdepan, yang menjadi contoh yang dapat dilihat anak-anaknya. Ketika orang tua mengajari anak contoh supaya tidak merokok, maka orang tua harus bersedia memberikan contoh untuk terlebih dahulu tidak merokok. Tetapi ternyata ketika orang tuanya memberi contoh merokok, tapi orang tuanya merokok, ini adalah sebuah kefatalan, di mana dia memaksakan harus yaitu berdisiplin, tetapi ternyata dia sendiri tidak berdisiplin. Itu adalah sebuah kegagalan. Bapak Ibu, contoh lain adalah di mana ketika orang tua menyatakan tidak boleh bermain HP, tapi ternyata orang tua itu sendiri menjadi contoh untuk bermain HP. Ini juga adalah contoh-contoh ringan yang sering kita lihat di tengah-tengah keluarga kita, di mana orang tua mengatakan, kamu tidak boleh banyak main handphone, kamu tidak boleh main handphone. Tapi ternyata orang tua itu sendiri, dia menghabiskan waktunya dengan bermain handphone. Ini adalah sebuah kegagalan. Karena itu penting sekali setiap keluarga untuk merenungkan ini, supaya keluarga itu dapat terbangun dalam sebuah kebahagiaan dan mereka bisa hidup dalam kualitas, di mana mereka dapat hidup dalam sebuah kualitas keluarga itu memiliki landasan yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19, kita kembali kepada situasi dan keadaan yang terjadi pada saat ini, di mana banyak sekali keluarga yang merasa tidak bahagia karena imbas dari pandemi, imbas dari COVID-19 yang terjadi saat ini. Banyak keluarga yang tidak hidup di dalam sebuah kebahagiaan. Bisa terjadi karena efek ekonomi, bisa terjadi karena efek, contohnya karena kita frustasi karena pekerjaan, frustasi karena keadaan yang biasanya kita memiliki kesibukan, tetapi ternyata kesibukan yang biasa kita lakukan itu tidak lagi kita lakukan. Itu bisa berimbas dari sikap seorang bapak kepada istri, baik istri kepada bapak, baik orang tua kepada anak. Karena itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak menghidupi, banyak lebih merenung dan diarahkan lagi sesuai dengan Hari Keluarga Nasional Harganas yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2020. Karena efek dari pandemi, gereja kita melakukan ibadah di rumah, yang mana sebelumnya kita melakukan ibadah di gereja tetapi jadi di rumah. Apakah yang perlu kita petik yang dapat menjadikan efek positif yang dapat kita lakukan membangun kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kita, sehingga rumah tangga menjadi keluarga yang berbahagia dan berkualitas walaupun di tengah pandemi, walaupun tengah COVID-19 ini? Apakah yang harus kita lakukan? Di mana kita semakin lebih intens dan akrab, lebih memiliki jam kualitas yang lebih banyak yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, yaitu dengan beribadah. Karena Kolose 3 ayat 18 dan sampai ayat 21 ini mengatakan, ketika kita membangunnya di dalam Tuhan, maka otomatis setiap keluarga itu menjadi kemitraan Allah. Bapak menjadi mitra Allah, ibu menjadi mitra Allah, anak menjadi mitra Allah. Bapak
menjadi takut akan Tuhan, ibu menjadi takut akan Tuhan, anak menjadi takut akan Tuhan. Dengan sikap yang takut akan Tuhan, kita akan menjalankan fungsi dan peran kita masing-masing sesuai yang diaturkan dalam Kolose 3 ini. Maka dengan demikian secara otomatis keluarga akan bahagia dan berkualitas. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan pada saat ini, supaya orang tua tetap berpengharapan di tengah-tengah keluarga. Bapak memiliki pengharapan di tengah-tengah keluarga. Ibu memiliki pengharapan di tengah-tengah keluarga. Anak memiliki pengharapan di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada banyak cobaan, tantangan yang kita hadapi saat ini tengah-tengah keluarga, tetapi kita diarahkan supaya tetap berbahagia dan memiliki pengharapan, di mana melalui firman Tuhan pada saat ini, dengan ketika keluarga itu memiliki pondasi dan dasar dari Tuhan, dan orang tua mengajarkan dan mengarahkan anak-anaknya dengan baik sesuai dengan landasan dan firman Tuhan, maka anak-anaknya akan terhindar dari segala kejahatan. Itu dikatakan dalam Amsal 13 ayat 20. Dengan menjadikan Tuhan di tengah-tengah keluarga, berarti kita melindungi anak-anak kita dari kejahatan. Ketika anak dan bapak dan ibu memiliki kualitas yang tinggi oleh karena efek pandemi COVID, sehingga kita memiliki kualitas ibadah lebih tinggi bersama di rumah, itu sudah otomatis kita sudah seperti yang dikatakan dalam Amsal 13 ayat 20, kita telah melindungi anak-anak kita dari orang-orang jahat. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan pada saat ini, saya mau menyampaikan supaya setiap orang tua tetap berdoa dan mengasihi anak-anaknya dan tetap berpengharapan bahwa kuasa Tuhan diberikan kepada kita untuk tetap menjadi orang tua yang terbaik, yang mampu mengarahkan anak kita. Ketika kita lemah, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Mintalah pimpinan daripada Tuhan. Baik lemah dalam hal pemikiran, baik lemah dalam hal yaitu keuangan, mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan membukakan jalannya kepada kita. Selamat menjadi keluarga berbahagia. Kita bangun di dalam Tuhan dan keluarga yang berkualitas dan tetap berpengharapan walaupun banyak tantangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kita percaya pertolongan Tuhan kepada kita tidak akan berkesudahan. Tetaplah beribadah, tetaplah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Salam sehat dan selamat memasuki kehidupan new normal, kehidupan yang baru, dengan tetap hidup di tengah-tengah arahan dan aturan yang diarahkan pemerintah kepada kita. Shalom, Tuhan menjaga kita dimanapun kita berada. Amin. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Pendeta HKI, nama saya Pendeta Rotua Boris Siritonga, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Saya sudah hampir 10 tahun melayani menjadi pendeta. Pelayanan saya pertama sekali dimulai dari Gereja HKI Resort Khusus Hutasoit Pardomuan yang ada di Siborong-Borong. Saya melayani di sana 3 tahun. Lalu saya melanjutkan pelayanan saya di HKI Lubuk Pakam. Di sana saya melayani 4 tahun, dan saat ini saya melayani di Gereja HKI Resort Khusus Mandala Medan sudah hampir memasuki 3 tahun. Demikianlah perkenalan dari saya, dan kiranya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, semua keluarga, setiap pendengar, kita membangun keluarga yang bahagia dan berkualitas
Dan yang paling utama, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.